kami yang beranggotakan 6 orang, yaitu yang pertama Shirley Silviana Tandrio, yang kedua Jason Swandi, dan yang ketiga saya sendiri Karen Audrelia. Kemudian yang keempat Evelyn Valencia, dan yang kelima Edeline, dan yang terakhir yaitu Rahel Novelia. Di sini kami ingin menjelaskan materi untuk final project kami pada mata kuliah IT Infrastructure and Emerging Technology dengan dosen pengampu yaitu Pak Ikra Adinata Arin, STMTI. Berikut adalah materi dari kami. Selamat menonton. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Shirley Silviana Tandrio dengan NIM 28023-88762. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi Computer Networks and the Internet dan Application Layer. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu internet. Jadi, internet adalah kumpulan router-router yang saling terhubung di dunia. Internet ini menyediakan layanan bagi berbagai aplikasi seperti web, e-commerce, email, sosial media, video streaming, atau WhatsApp agar bisa saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Infrastruktur internet ini terdiri dari beberapa komponen seperti host, router, switch, communication links, bandwidth, dan network. Host adalah perangkat yang terhubung ke jaringan dan bisa mengirim atau menerima data. Sedangkan router itu adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Kemudian ada switch, itu perangkat yang menghubungkan perangkat komputer dalam satu LAN. Kemudian ada communication links, itu saluran yang digunakan untuk mentransfer data antar perangkat. Kemudian ada bandwidth, itu adalah kapasitas maksimum dalam mengirimkan data dalam satuan waktu. Kemudian yang terakhir itu adalah networks, kumpulan perangkat routers, links yang saling terhubung dan dikelola oleh suatu organisasi atau penyedia layanan internet. Pernah nggak sih kalian dengar protokol? Nah, protokol itu adalah aturan pertukaran data antar internet supaya bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Protokol ini menentukan bagaimana bentuk pesan, urutan pengirimannya, dan apa yang harus dilakukan saat pesan dikirim atau diterima. Contoh dari protokol itu seperti HTTP, IP, TCP, dan Wi-Fi. Internet itu terdiri dari 3 struktur, yaitu Network Edge, Access Network, dan Network Core. Network Edge adalah tempat di mana perangkat akhir seperti klien dan server berinteraksi langsung dengan jaringan, di mana klien dan server itu berada di data centers. Lalu ada Access Network, itu jaringan yang menghubungkan perangkat akhir ke Core Network atau ke penyedia layanan internet. Jadi kita itu perlu Access Networks biar host di Network Edge itu bisa terhubung ke internet. Kemudian yang terakhir itu adalah Network Core, yaitu inti dari jaringan yang menghubungkan berbagai access networks dan mengerahkan data ke tujuan akhir atau routing. Jadi di Network Core ini banyak router dan saluran komunikasi yang bisa menghubungkan jutaan perangkat di dunia. Terdapat 2 jenis wireless access network. Yang pertama yaitu WLAN, yaitu Wireless Local Area Network. Jaringan nirkabel yang dimana perangkat itu bisa saling terhubung dan berkomunikasi di area lokal menggunakan sinyal radio. Contohnya Wi-Fi di rumah, kantor, atau cafe. Yang kedua itu Wide Area Cellular Access Networks. Ini adalah jaringan seluler yang menyediakan konektivitas internet dan komunikasi di area luas. Contohnya koneksi internet lewat operator seluler seperti Telkomsel, Indosat, XL. Selanjutnya kita akan membahas physical media. Physical media adalah jalur fisik tempat bit atau data berpindah dari pengirim ke penerima. Physical media ini terbagi menjadi 2, ada guided media atau terarah, dan unguided media atau tidak terarah. Guided media itu data berjalan melalui media fisik atau kabel. Contohnya twisted pair, coaxial kabel, dan fiber optik. Sedangkan unguided media adalah media yang datanya ditransmisikan lewat udara menggunakan gelombang elektromagnetik. Contohnya seperti gelombang radio, microwave terrestrial, dan satelit. Selanjutnya kita masuk ke security. Ada 4 contoh ancaman keamanan yang harus kita waspadai, seperti malware, denial of service, packet interception, dan fake identity atau IP spoofing. Malware itu bisa masuk ke host lewat virus, worm, atau melalui spyware. Yang kedua itu ada denial of service, yaitu serangan trafik bertubi-tubi berupa trafik palsu. Yang ketiga itu packet interception, yaitu menyadap dengan metode packet sniffing, atau penyerang itu bisa mengintip data yang sedang dikirim di jaringan untuk mencuri informasi pribadi. Yang keempat itu fake identity atau IP spoofing, di mana penyerang mengirimkan paket data dengan alamat sumber palsu, sehingga penerima paket tidak tahu siapa pengirim sebenarnya. Application layer adalah lapisan teratas yang menyediakan user interface seperti web browser yang menggunakan protokol HTTP dan HTTPS untuk komunikasi web.
Lalu ada file transfer yang menggunakan protokol FTP, kemudian emailing yang menggunakan protokol SMTP untuk pengirim email. Model komunikasi dalam application layer itu ada dua, yaitu client server dan peer-to-peer. Contoh client server yaitu aplikasi seperti web browser dan web server berkomunikasi dalam model client server. Browser meminta data, kemudian server memberikan data. Kalau peer-to-peer itu contohnya aplikasi berbagi file seperti BitTorrent yang menggunakan model P2P, di mana komputer satu dengan lainnya itu saling bertukar file langsung tanpa server pusat. Pernah nggak sih kalian membuka website terus tiba-tiba muncul tulisan "This website uses cookies"? Nah, cookies yang ini bukan makanan, tapi sesuatu yang penting di dunia internet. Jadi, cookies itu digunakan untuk menyimpan identitas user supaya server bisa mengingat informasi pengguna. Pernah nggak sih kalian mendengar DNS? Nah, Domain Name System atau DNS adalah sistem yang menerjemahkan hostname menjadi alamat IP, atau sebaliknya, dari IP menjadi hostname yang disebut reverse DNS. DNS itu perlu dilindungi keamanannya agar tidak terjadi hal-hal seperti DDoS attacks, redirect attacks, dan exploit DNS for DDoS. Demikian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Halo, nama saya Jason Suandi dengan NIM 28023888705. Hari ini saya akan membahas sesi 5-6 tentang transport layer dan juga sesi 7-8 tentang the network layer data plane. Sebelum itu kita harus mengetahui apa itu transport layer. Transport layer adalah lapisan keempat dalam model OSI yang berfungsi mengatur komunikasi data antara dua host dalam jaringan secara end-to-end. Model OSI itu terdiri dari beberapa layer. Dua di antaranya adalah layer jaringan dan layer transport. Layer jaringan bertanggung jawab untuk mengirim paket antar perangkat di jaringan. Dan yang kedua, layer transport menjamin data dikirim antar proses pada host yang berbeda secara andal. Selanjutnya saya akan membahas fungsi utama dari transport layer. Fungsi utamanya yang pertama yaitu mengatur komunikasi logis antar proses aplikasi di host yang berbeda. Dan yang kedua yaitu bertanggung jawab atas pengiriman data end-to-end secara andal atau cepat tergantung protokol. Protokol utamanya terbagi dua, yaitu Transmission Control Protocol dan User Datagram Protocol. User Datagram Protocol adalah protokol pada lapisan transport yang bersifat connectionless. Artinya tidak memerlukan proses pembentukan koneksi sebelum data dikirim. Protokol ini mengirimkan data dalam bentuk paket yang disebut datagram tanpa memastikan apakah paket tersebut sampai ke tujuan, diterima dengan urutan yang benar atau rusak di perjalanan. Karena tidak menyediakan fitur kontrol kesalahan, urutan, dan aliran seperti TCP. Selanjutnya yaitu Transmission Control Protocol. Transmission Control Protocol adalah protokol transport yang andal dan berbasis koneksi, berbeda dengan User Datagram Protocol. Sebelum data ditransmisikan, TCP menggunakan proses three-way handshake untuk membentuk koneksi antara pengirim dan penerima. Selama komunikasi, TCP memastikan data dikirim secara berurutan dan utuh menggunakan nomor urut, berbeda dengan UCP. Selanjutnya saya akan membahas multiplexing dan demultiplexing. Multiplexing adalah proses menggabungkan data dari berbagai aplikasi untuk dikirim lewat jaringan. Sedangkan demultiplexing adalah proses memisahkan data yang diterima dan mengarahkannya ke aplikasi yang sesuai. Selanjutnya saya akan membahas QUIC. QUIC UDP Internet Connections adalah protokol transport modern yang dibangun di atas UDP. QUIC ini dirancang oleh Google untuk meningkatkan kecepatan dan keamanan komunikasi internet, terutama untuk aplikasi seperti YouTube dan juga Google. Selanjutnya ke sesi 7-8, saya akan membahas Network Layer Data Plane. Network Layer Data Plane adalah bagian dari lapisan jaringan yang bertugas untuk meneruskan ataupun forwarding paket data dari satu perangkat ke perangkat lain berdasarkan informasi routing yang sudah ditentukan. Data plane bekerja secara langsung dan cepat, memproses setiap paket yang masuk dan menentukan kemana paket tersebut harus dikirim selanjutnya. Fungsinya terbagi menjadi tiga, yaitu forwarding, routing, dan juga data plane. Forwarding berfungsi untuk memindahkan paket dari port input router ke port output yang sesuai. Routing menentukan jalur end-to-end dari sumber ke tujuan. Dan yang terakhir yaitu data plane, menangani pengiriman langsung paket data dari satu perangkat ke perangkat lain berdasarkan informasi routing yang sudah ada. Selanjutnya saya akan membahas apa itu router.
Router adalah perangkat pada layer jaringan yang meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan lain. Komponen utama router meliputi port input, switching fabric, port output, control plane, dan juga data plane, yang fungsi utamanya yaitu forwarding dan routing. Selanjutnya saya akan membahas IP addressing dan juga DHCP. IP addressing adalah sistem pengalamatan 32 bit yang memberikan alamat unik kepada setiap antarmuka perangkat dalam jaringan. Misalnya 192.168.1.1. Alamat ini digunakan untuk mengidentifikasi lokasi perangkat dan memungkinkan komunikasi antar perangkat di jaringan tersebut. Setelah IP addressing, sekarang kita akan membahas DHCP atau juga bisa disebut Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP ini adalah protokol yang secara otomatis memberikan alamat IP dan informasi jaringan lainnya kepada perangkat yang baru terhubung. Proses DHCP ini melewati 4 tahap. Yang pertama yaitu discover, kedua offer, ketiga request, dan yang terakhir yaitu ACK. Selanjutnya saya akan membahas NAT dan juga IPv6. Yang pertama yaitu NAT atau juga Network Address Translation adalah teknologi yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP private menjadi alamat IP public dan juga sebaliknya, agar perangkat di jaringan lokal bisa mengakses internet. Sedangkan IPv6 atau Internet Protocol version 6 adalah versi terbaru dari protokol IP yang menggunakan alamat 128 bit menggantikan IPv4 yang hanya menggunakan 32 bit. IPv6 menyediakan jumlah alamat yang sangat besar, menghilangkan kebutuhan akan NAT, dan membawa fitur seperti autokonfigurasi, keamanan bawaan, serta routing yang jauh lebih efisien. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Aurelia dengan NIM 2802401663. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan dua materi. Yang pertama ada network layer and subnetting, dan yang kedua ada link layer and lens. Oke, pertama saya akan membahas tentang network layer. Network layer sendiri merupakan lapisan kelima dari OSI layer yang berfungsi untuk mengirim paket berupa data antar jaringan dan bertanggung jawab terhadap IP address, routing, fragmentasi, dan paket forwarding. Yuk kita bahas lebih lanjut mengenai fungsi dari network layer. Dan yang pertama ada logical addressing, yaitu memberikan alamat unik setiap perangkat agar dapat dikenali dan ditemukan dalam jaringan. Dan yang kedua ada routing. Routing yaitu menentukan rute tercepat untuk sampai ke tujuan. Dan yang ketiga ada forwarding packet, yaitu mengirimkan data ke tujuan. Analoginya seperti seorang kurir yang sedang mengantarkan paket ke alamat tujuan. Yang keempat, ada kontrol koneksi antar jaringan, yaitu mengelola jalannya perangkat agar tetap lancar. Dan yang terakhir, ada fragmentasi dan reassembly, yaitu proses pemecahan data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk mempermudah pengiriman, dan kemudian disatukan lagi pada saat tiba di tujuan. Sebenarnya, apa sih hubungan subnetting dengan network layer? Yang pertama, subnetting membantu network layer dalam mengatur alamat IP, dan yang kedua, subnetting membantu network layer dalam menentukan rute tercepat dalam mengirim data antar subnet, dan yang ketiga, yaitu subnetting membantu network layer dalam memisahkan segmen jaringan agar lebih terkontrol. Jadi, setelah saya jelaskan mengenai network layer dan subnetting, saya akan menampilkan satu contoh soal subnetting. Jadi, tadi sudah saya tampilkan contoh soal mengenai subnetting. Sekian materi dari saya untuk yang pertama. Sampai jumpa di materi selanjutnya. See you! Oke, kembali lagi bersama saya di materi kedua, yaitu link layer and lens. Apa sih link layer itu? Jadi, link layer adalah layer ke-6 dari OSI layer yang bertanggung jawab mengirimkan data perangkat dalam jaringan lokal yang disebut LAN atau Local Area Network.
serta mengatur MAC address untuk mendeteksi kesalahan dan pengendalian akses media. Mari kita bahas lebih lanjut tentang fungsi link layer. Yang pertama, ada kontrol akses media, yaitu mengatur giliran perangkat untuk mengirimkan data. Yang kedua, ada kontrol aliran data, yaitu menyesuaikan kecepatan pengiriman. Dan yang ketiga, ada menggunakan alamat fisik atau MAC address. Dan yang keempat, deteksi kesalahan penggunaan CFC. Dan yang kelima, yang terakhir, yaitu framing berbagai data. Berikut adalah contoh penerapan link layer. Setelah contoh penerapan link layer, lalu bagaimana dengan LAN? LAN atau Local Area Network adalah jaringan komputer yang mencakup area kecil seperti rumah, kantor, atau gedung. LAN adalah koneksi berkecepatan tinggi yang menggunakan Wi-Fi atau internet yang dikelola oleh organisasi bukan pabrik. Untuk biaya sendiri relatif lebih rendah dibandingkan Wide Area Network atau WAN. Komponen-komponen dalam LAN yaitu switch, router, dan access point. Yang pertama adalah switch. Switch adalah perangkat utama untuk menghubungkan komputer dan LAN, berfungsi untuk menerima data dan mengarahkan ke tujuan, serta menggunakan MAC address untuk menentukan rute. Yang kedua ada router. Router berfungsi menghubungkan LAN ke jaringan lain seperti WAN dan menyediakan fungsi DHCD, NAT, dan firewall, serta mengatur IP address secara otomatis ke perangkat di LAN. Ketiga, ada access point. Access point berfungsi mengkoneksi Wi-Fi dan memungkinkan perangkat seperti laptop, HP, komputer, dan lain-lain tergabung dalam LAN tanpa kabel. Oke, sekian dari penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. See you. Halo semuanya, saya Evelyn. Di sini saya akan membahas sesi 15 dan 16 yaitu tentang wireless dan mobile network. Oke, kita mulai dengan jaringan wireless dan mobile. Jaringan wireless merupakan jaringan yang tanpa kabel. Contohnya, Wi-Fi dan Bluetooth yang ada di handphone kita. Sedangkan mobile network yaitu jaringan yang berfokus pada koneksi yang tetap stabil walaupun kita berpindah tempat. Seperti kita menggunakan internet di smartphone saat kita bergerak atau berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Keduanya saling terkait, tetapi tidak sama. Wireless bisa digunakan dalam perangkat yang diam, seperti smart TV. Sementara mobile bisa saja memakai kabel, tapi sangat jarang. Era kerja remote, IoT, smart home, wireless dan mobile sangat dibutuhkan karena untuk mendukung fleksibilitas dan koneksivitas yang dimana saja. Selanjutnya kita akan membahas tentang arsitektur wireless LAN atau Local Area Network dan mode operasi. Wireless LAN atau Wi-Fi merupakan jaringan lokal yang umum digunakan di rumah atau kantor. Dalam penggunaannya ada dua mode, yaitu yang pertama mode infrastruktur, di mana jaringan yang tersambung melalui access point ke jaringan utama. Sedangkan selanjutnya ada mode ad hoc, perangkat yang terhubung, yaitu langsung tanpa access point. Biasanya jaringan ini bersifat sementara. Komponen utamanya meliputi access point, router, dan NIC di setiap perangkat. Keunggulannya adalah mudah dipasang dan memiliki fleksibilitas yang tinggi yang sangat cocok di daerah dinamis seperti sekolah atau kampus. Selanjutnya kita akan membahas tentang mobilitas dan mobile network. Setiap kita berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain, internetnya tetap terjaga. Itu berkat teknologi handoff dan mobile IP. Mobile IP memungkinkan perangkat tetap terhubung walaupun alamat IP-nya berubah. Dengan bantuan agen khusus untuk mengelola jaringan walaupun perangkatnya berpindah. Ini sangat penting agar aplikasi seperti Zoom dan Google Meeting tetap berjalan lancar walaupun jaringannya berpindah. Selanjutnya merupakan contoh kasus tentang mobilitas dan mobile IP. Pernahkah kalian naik bus atau kereta cepat dari Jakarta ke Bandung ataupun sebaliknya? Apakah kalian pernah mencoba untuk streaming YouTube di bus tersebut? Tantangannya adalah kecepatan yang sangat tinggi, perpindahan BTS sangat cepat,
hingga banyaknya orang di satu tempat. Berikut kita akan membahas tentang tantangan wireless dan mobile network. Teknologi ini mempunyai beberapa tantangan. Salah satunya, sinyal bisa terganggu oleh perangkat yang lain, bandwidth bisa terbatas di tempat yang ramai, dan mobilitas tinggi butuh handover yang sangat cepat. Karena itu dibutuhkan enkripsi, VPN, dan autentikasi ganda sebagai perlindungan dasar. Selanjutnya kita akan membahas tentang penyerangan DOS. Pada tahun 2023, Wi-Fi di Bandara Frankfurt tempat diserang DOS. Sistem check-in dan informasi penerbangan sempat lumpuh karena serangan ini berasal dari jaringan penumpang yang kurang aman. Solusinya adalah memisahkan jaringan internal dan publik, serta memasang sistem pendeteksi serangan di gateway jaringan. Sekian tentang sesi 15 dan 16. Selanjutnya kita akan membahas sesi 17 dan 18, yaitu tentang security in computer network. Di dalam dunia digital, keamanan jaringan sangatlah penting. Ada 3 pilar utama, yaitu kerahasiaan data, integritas informasi, dan ketersediaan sistem. Ancaman bisa datang dari phishing, malware, ransomware, bahkan pegawai sendiri. Oleh karena itu, keamanan bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal kebijakan dan kesadaran. Berbagai teknologi yang mendukung keamanan jaringan. Kriptografi simetris seperti AES untuk enkripsi cepat, dan asimetris seperti RSA untuk pertukaran kunci. Kalau menyaring trafik, IDS dan IPS mendeteksi serta menghentikan serangan. Di sini saya akan memberikan contoh kasus tentang ransomware, yaitu ransomware Colonial Pipeline. Pada tahun 2021, Colonial Pipeline terkena serangan ransomware. Serangan masuk lewat akun VPN yang tidak ada autentikasi ganda. Akibatnya, seluruh sistem lumpuh dan bahan bakar terganggu di banyak wilayah. Dari kasus ini, kita belajar betapa pentingnya keamanan dasar seperti 2FA, pengujian sistem secara rutin, dan monitoring real time. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adeline dengan NIM 2802396902. Pada video ini saya akan membawakan materi tentang operating system, virtual machine, dan cloud computing. Pernah gak ketika kalian membuka banyak aplikasi di HP, tiba-tiba HP menjadi lemot? Nah, itu salah satu kasus di mana OS sedang kewalahan mengatur aplikasi yang berjalan berbarengan. Singkatnya, OS itu seperti sopir di mobil. Dialah yang mengatur semua sistem di mobil. Oleh karena itu, OS digunakan untuk mengatur semua sistem di komputer maupun di HP, mulai dari membuka aplikasi, menyimpan file, hingga mengatur perangkat seperti mouse dan keyboard. Nah, fungsi dari OS tersendiri, yang pertama digunakan untuk menjalankan dan mengatur software dan hardware. Yang kedua, digunakan untuk memudahkan user dalam pemakaian komputer. Dan yang terakhir, menyediakan lingkungan kerja yang aman dan efisien. Supaya lebih mudah dibayangin, lihatlah piramida sistem komputer ini. Di layer teratas terdapat layer aplikasi seperti Microsoft Word atau browser. Kemudian di tengahnya terdapat layer OS sebagai penghubung ke hardware seperti contohnya ada Windows atau Android. Kemudian di layer paling bawah terdapat layer hardware seperti CPU dan RAM, yang dimana tanpa OS tidak akan bisa berjalan. Nah, ngomongin soal CPU, dia ini berperan sebagai otaknya komputer, yang dimana dia akan eksekusi semua perintah dari OS dan software. Selain itu, terdapat firmware. Firmware itu sebuah software kecil yang ditanam langsung di hardware untuk mengatur cara kerjanya. Jika komputer mulai lemot, biasanya terjadi karena dua hal. Yang pertama, kemungkinan terjadi karena OS bermasalah, atau yang kedua terjadi karena hardware-nya sudah mulai melemah. Di dalam OS tersendiri terdapat beberapa manajemen yang penting. Yang pertama ada proses manajemen yang digunakan untuk mengatur proses perjalannya OS. Kemudian yang kedua ada memory management yang digunakan untuk mengalokasi memori. Dan yang ketiga ada storage management untuk mengelola file dan data. Supaya sistem tetap aman dan optimal, kita membutuhkan maintenance. Nah, apa perbedaan application maintenance dan OS maintenance? Nah, kalau application maintenance digunakan untuk mengupdate aplikasi, perbaikan bug, maupun penambahan fitur baru. Sementara OS maintenance digunakan untuk update OS untuk memastikan keamanan dan mendukung fitur baru. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi virtual machine. Virtual machine itu ibaratnya seperti komputer di dalam komputer. Fungsi dari virtual machine digunakan untuk mengakses komputer jarak jauh tanpa harus hadir secara langsung. Supaya virtual machine bisa berjalan, kita membutuhkan infrastruktur seperti data center, yaitu pusat penyimpanan data. Kemudian yang kedua terdapat disaster recovery center, yaitu cadangan ketika data center utama bermasalah.
Nah, berikut adalah cara kerja dari virtual machine. Yang pertama, user harus membuka software seperti VMware, kemudian user harus memasuki lokasi data center, melewati proses login menggunakan username, domain, dan token, kemudian user akan terkoneksi ke server HDI dan akan bekerja melalui desktop virtual. Nah, apa perbedaan TeamViewer dan Cloud Desktop? TeamViewer itu digunakan untuk remote komputer orang via ID dan password, sementara Cloud Desktop digunakan untuk desktop virtual khusus berbasis cloud. Nah, selanjutnya ada istilah lain yang disebut dengan Java Virtual Machine, yang dimana merupakan sebuah software khusus untuk menjalankan aplikasi Java di server atau virtual machine. Nah, virtual machine memiliki keunggulan lain dibandingkan PC-PC, yang dimana virtual machine dapat menghemat biaya hardware, mempercepat setup server, dan mudah melakukan backup dan restore. Virtual machine juga dapat digunakan untuk memonitor dan mengontrol CPU, yang dimana jika pemakaian CPU tinggi, virtual machine akan otomatis alokasi CPU ke user yang membutuhkan tanpa harus upgrade hardware. Nah, selanjutnya kita akan memasuki materi cloud computing. Dulu ketika kita ingin menyimpan file, kita harus menyimpannya di flash disk. Namun sekarang kita tinggal menyimpannya di Google Drive maupun di Dropbox. Nah, berikut adalah salah satu contoh penggunaan cloud computing, yang dimana merupakan sebuah layanan komputasi berbasis internet yang fleksibel, scalable, dan bisa diakses kapan saja. Cloud service itu mirip seperti perusahaan Gojek atau aplikasi banking, yang dimana semua layanan mereka berjalan via internet tanpa memerlukan server fisik sendiri. Analogi cloud sangat gampang. Cloud itu seperti gudang virtual yang bisa ditempatkan di mana saja, tetapi kecuali untuk data sensitif seperti data keuangan yang harus mengikuti server lokal sesuai dengan aturan OJK. Nah, apa itu perbedaan on-premise dan cloud? On-premise itu seperti server fisik di perusahaan yang bisa remote source di data center via jaringan internal kantor, dan cloud itu server milik provider yang bisa diakses jarak jauh via internet. Nah, mengapa perusahaan harus menggunakan cloud? Yang pertama, tentunya layanannya lebih cepat, hemat biaya investasi, dan perusahaan dapat lebih fokus untuk melakukan pengembangan software. Nah, benefit dari cloud itu sendiri, yang pertama, lebih cepat dan responsif, minim biaya, dan bisa di scale up dan scale down, dan yang terutama sistem selalu aktif. Nah, kalau cloud environment itu seperti ekosistem cloud yang bisa diakses kapan saja. Tapi untuk penggunaan cloud tetap ada tantangan seperti soal keamanan data, ancaman siber, dan batas kepercayaan seperti trust boundaries. Nah, model cloud terdiri dari 4. Yang pertama ada private cloud, yaitu cloud pribadi perusahaan. Yang kedua itu public cloud seperti Google Cloud. Yang ketiga ada multi cloud seperti gabungan beberapa provider. Yang terakhir ada hybrid cloud yang merupakan kombinasi antara private dan public. Nah, sedangkan delivery model dari cloud terdiri dari 3. Yang pertama ada infrastructure as a service, yang dimana kita menyewa server dan OS. Kemudian yang kedua ada platform as a service, yang dimana platform digunakan untuk deploy aplikasi. Dan yang terakhir ada software as a service, yang dimana software yang dipakai langsung seperti Gmail dan Gdocs. Semuanya, perkenalkan, nama aku Rahel, dan saat ini aku akan menjelaskan mengenai Internet of Things dari session 23 dan blockchain dari session 24. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai Internet of Things atau IoT. Internet of Things atau disingkat dengan IoT adalah konsep di mana perangkat fisik seperti kendaraan, alat rumah tangga atau mesin industri dibekali dengan sensor dan teknologi komunikasi yang memungkinkan mereka terhubung ke dalam internet dan juga bertukar data secara otomatis. Tujuan utama dari IoT adalah untuk meningkatkan efisiensi, otomatisasi, dan pengambilan keputusan berbasis data di berbagai sektor kehidupan dan juga industri. Teknologi inti yang mendukung IoT terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama, sensor dan aktuator. Sensor digunakan untuk mengumpulkan data dari lingkungan seperti suhu, tekanan, dan juga gerakan. Aktuator berfungsi untuk melakukan aksi fisik berdasarkan data tersebut, seperti menyalakan lampu atau membuka pintu secara otomatis. Yang kedua, teknologi jaringan dan komunikasi. Perangkat IoT menggunakan protokol seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan juga jaringan untuk saling berkomunikasi dan mengirim data ke pusat pengolahan. Yang ketiga, Cloud and Edge Computing. Teknologi ini digunakan untuk menyimpan dan memproses data yang dikirim oleh perangkat. Cloud digunakan untuk penyimpanan berskala besar, sementara edge computing memungkinkan proses dilakukan langsung di dekat perangkat untuk respon yang lebih cepat.
IoT juga dilengkapi dengan argument intelligence yang memungkinkan sistem memahami data, memprediksi peristiwa, dan juga memberikan rekomendasi. Kemudian, sistem dapat mengambil tindakan otomatis berdasarkan analisis tersebut. Inilah yang disebut argument behavior. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai blockchain, yaitu teknologi pencatatan digital yang bersifat terdesentralisasi, transparan, dan juga aman. Berbeda dari sistem terpusat, blockchain disimpan dan disepakati oleh seluruh jaringan komputer, bukan satu otoritas. Setiap blok berisi data transaksi dan juga khas dari blok sebelumnya, sehingga membentuk rantai yang tidak dapat diubah sembarangan. Blockchain telah berevolusi menjadi 4 generasi utama, yaitu yang pertama, blockchain 1.0, yaitu mata uang digital seperti Bitcoin. Kedua, blockchain 2.0, smart contract dan aplikasi terdesentralisasi. Ketiga, blockchain 3.0, masuk ke sektor non-keuangan seperti logistik dan juga pendidikan. Yang keempat, blockchain 4.0, integrasi dalam sistem bisnis modern. Jenis-jenis blockchain juga berbeda berdasarkan siapa yang bisa mengaksesnya. Yang pertama, public blockchain, terbuka untuk siapa saja. Kedua, private blockchains, terbatas hanya untuk pihak tertentu. Ketiga, konsortium blockchain, kolaborasi antar organisasi. Blockchain bekerja melalui proses konsensus. Beberapa mekanisme umum adalah yang pertama, proof of work atau POW, yang membutuhkan data komputasi tinggi. Yang kedua, proof of stake atau POS, berdasarkan aset yang dimiliki oleh validator. Untuk keamanan, blockchain menggunakan kriptografi dan pasangan kunci public-private. Identitas pengguna dapat dikelola melalui DID atau Decentralized Identifier, yang memungkinkan pengguna mengontrol identitas mereka tanpa pihak ketiga. Namun, blockchain juga menghadapi tantangan skalabilitas, seperti keterbatasan jumlah transaksi per detik. Solusi yang dikembangkan termasuk yang pertama, sharding untuk memproses data secara paralel. Yang kedua, layer 2 solution seperti sidechains atau Lightning Network. Yang ketiga, blockchain generasi baru seperti Bitcoin NG. Baiklah teman-teman, kita sudah di akhir video dan tadi adalah penjelasan materi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa.